Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Karena lemes, saya jadi ingat pesannya Kang Tarmin. Jadi saya pertama tahu Kang Tarmin itu dari grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu ada video beliau beredar. Bunyinya begini. Lur tekan Dani ya. Yang penting aja rembugan toh. Aja bersuai nang grup. Yang penting kuwi madang. Nek ora madang. Wes meng lemes. Jadi hidup madang. Jadi saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus guru saya, guru kita di sini ada Ustadz Amir Abdillah, duduk di sana dengan tawadhu, diminta naik ke panggung, tidak kerso Ustadz Muhammad Faizar. Masya Allah, rawuh juga hari ini di sini. Alhamdulillah. Ya, yang kita hormati para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus pemimpin kita semua, Pak Camat yang rawuh, bahkan mewakili Ibu Bupati Purbalingga. Mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah di dalam memimpin, diberikan bimbingan oleh Allah, membawa masyarakat adil makmur sentosa, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya tekankan, karena ada yang sok-sokan nanti, wah itu penceramahnya radikal intoleran. Ya, kita ini mencintai Indonesia, mencintai negeri ini. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Sultan Ternate, Sultan Hidayat Mudzaffar Syah. Beliau berpesan betul, cinta Islam, jaga Indonesia. Yang kami hormati juga Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, seluruh perangkat-perangkat yang rawuh pada malam hari ini, semua hadirin hadirat yang tidak dapat disebut satu persatu. Nah ini sebaiknya ya pakai dialek ngapak atau gimana ya? Kudu ya, Kang Darmin ya? Kudu. Ya, kudunya satayeng. Nyong tuliara detayeng, manden tayeng. Orang ngapak, orang kepengen. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Hidup ngapak. Jadi, saya dulu mondok di Purworejo, 60% teman mondok saya dari Banyumasan. Sehingga kemudian saya agak ketularan dulu waktu SMP. Sekarang sudah agak hilang, gitu ya. Tapi sekarang ditulari Kang Tarmin. Oh iya, ini guru gitu ya. Guru kita semua Kang Tarmin. Akunnya minggu turun. Nek minggu turun. Ya, jadi follow Instagramnya @tarminngaklak. Ya. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah rahman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita bicara tentang tema jangan benci aku walau tak sempurna. Dan memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan yang sangat indah. Tetapi karena kita semua adalah makhluk, tentu tidak ada makhluk yang sempurna. Kalau kita baca di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-78. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata-kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah adalah zat yang menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepada aku. Jadi Gusti Allah itu menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik proporsi. Allah itu suwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk rupa kalian, maka dia perindah rupa kalian
seindah-indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar sungguh-sungguh telah kami ciptakan manusia dalam proporsi yang paling indah. Bentuk yang paling luar biasa. Bapak Ibu bisa memberikan satu perbandingan. Nah kalau dibandingkan manusia yang paling jelek dengan monyet yang paling ganteng, ya tetap isi ganting Kang Parmin ya. Itu pasti manusia itu indah sekali diciptakan Gusti Allah dalam seindah-indah bentuk. Tidak ada makhluk lain yang seindah manusia. Membayangkan yang lebih indah dari manusia saja kita tidak bisa. Contoh nih, nek ana film tentang alien. Nek ana film tentang makhluk luar angkasa. Istilah Amerikanya extraterrestrial. Coba digoleti dari semua film tentang alien. Ada nggak alien yang lebih cantik, lebih ganteng dari manusia? Langka. Orang anak beberblas. Yakin pakai tof. Tidak ada. Kita nonton film alien masih campur serangga, campur makhluk. Wes ora cetha, rupane ki ora gede. Medeni pol. Nah, seperti itu. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan seindah manusia oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seindah-indah ciptaan kita ini, kalau kita cuma mengandalkan halnya ciptaan fisik ini kita bangga-banggakan, sumaradadnahu asfala safilin, nggak dapat hidayahnya Gusti Allah, nggak dapat petunjuknya Gusti Allah, maka Allah akan turunkan derajatnya serendah-rendahnya. Kalau cuma mengandalkan penciptaan yang indah, nyun sewu, calon ayam, namanya telur, dibawa ke pasar, ndok, bewe, dibawa maring pasar, digawa maring pasar, didol, ya payu, laku. Calon ayam dibawa ke pasar. Calon manusia dibawa ke pasar, ya pada jijik, bukan ya? Wow, jijiknya. Yang kedua, keluarannya sapi berupa telepong ya, Bu. Tepong ya. Kotoran sapi bertrek-trek setiap hari dibawa lewat kejajar ke arah Dieng untuk kebun-kebun sayur. Nek kita bawa truk isinya keluaran manusia, ya mesti dikon muter balik. Bukan bener kan? Iya bener. Iya. Tapi kayaknya anak sih gelem dong. Nomor 3, di Hong Kong ada shop sarang burung walet kayak gue. Shop sarang burung walet itu dijual di Hong Kong. Kalau dirupiahkan 500.000 rupiah semangkuk. 500.000 rupiah. Padahal yang namanya sarang burung walet itu dibikinnya dari air liurnya. Dari ilernya. Nah kalau saya misalnya beli terus bilang ini cuma liur burung walet. Mbok pakai liurnya saya, bukannya lebih mahal itu. Kayaknya ada segelap yang goreng tangkarnya ya. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Sop dari liurnya manusia. Sekalipun air liur dari istrinya misalnya kayak nyosok bocil kurang belum. Bergelem apa meneh wong liya. Iya. Obat ya gue ya. Ini maka coba yang berikutnya, kalau terjadi kenakalan remaja pada kambing, ada kambing jantan remaja menghamili kambing milik tetangga. Sing duwe kambing seneng apa susah? Seneng pol. Iya. Tapi kalau ada remaja manusia menghamili tetangganya, susah, Mbok. Susah ya, Mbok. Jadi, coba bayangkan kalau dibandingkan dalam hal ini antara manusia dengan binatang, binatang jauh lebih berguna. Binatang lebih bermanfaat, binatang lebih membahagiakan orang lain daripada kita sebagai manusia. Cocok ini. Setuju bukan ya? Jadi itulah manusia. Kalau hanya mengandalkan fisiknya, apa yang tampak dari luar, maka dia pasti kalah
jauh Jauh. dari binatang. Maka saya ingat videonya Kang Tarmin. Katanya jangan melihat orang dari luar. Lah nyong melihat dari dalam, tak buka daster kok digaplok sandal. Tobat ini. Saya kok menyimak videonya Kang Tarmin itu denger aja kemekelen gitu ya. Masya Allah. itu hikmahnya jangan melihat orang dari luarnya. Gitu. Jadi ini, maka kita sebagai manusia dengan segala ketidaksempurnaan ini harus memohon kepada Allah supaya mendapatkan petunjuk. Fahuwa yahdin, kata Nabi Ibrahim, maka Allah yang memberi petunjuk. Kalau kita dapat petunjuk, maka derajat kita naik lagi kepada keagungan penciptaannya Gusti Allah. Maka dari itu sehari semalam minum obat berapa kali, Kang? Sehari semalam jadi 3 kali. Ya pol-polnya 4 kali ya. 4 kali. Pol-pole. Nah, kita ini sehari semalam dosis minta petunjuk, minta hidayah kepada Gusti Allah itu 17 kali. Berarti kan sakitnya lebih parah. Orang mau 3 kali, 4 kali minta obat, 17 kali minta hidayah kepada Gusti Allah di dalam sholat kita. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Apal orang Kang Tamir? Apal. Apa isanya ting 5? Nek apal saya tanya Kang Tarmin. Ayo. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Hah? Apa? Untuk itu serangan sih. Hah? Kan ada baik. Ada baik. Berarti anak rekangate apa ora? Ya, Kang Tarmin ya pertanyaannya kayak gue. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat Jumat hari apa? Itu ya. Jadi ternyata kita sehari semalam itu minta hidayah kepada Gusti Allah ya 17 kali. Betapa kita ini seperti yang dingendikake Gusti Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka kita ini harus banyak-banyak minta petunjuk. Nah, sampai-sampai dalam mensyukuri nikmat diparingi keindahan bentuk, keindahan rupa ketika bercermin, kita juga berdoa kepada Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, maka baikkanlah pula akhlakku. Ini kita minta petunjuk, minta supaya yang bagus bukan cuma penampilannya, tetapi sampai kepada akhlaknya. Ini ada pertanyaan berat, Ustaz. Iya. Saya pernah ditanya susah jawabnya. Kang Tarmin mungkin kalau Ini Ustaz Tarmin bisa jawab. Pertanyaannya kayak gini, Kang. Pertanyaannya sih kayak gini. Nek rupanya bagus, ayu, doa ini kan masuk. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, perindah pula akhlakku. Lah nek nyong elek. Apa dungane pada? Jangan-jangan nek nyong rupane elek, dungane kayak kue, akhlaknya yo elek-elek sithik gitu. Enggak ya, insya Allah doanya tetap sama. Jadi dibaca supaya Allah memperindah akhlak kita. Karena tadi kita bilang, meskipun sejelek-jeleknya orang menganggap kita, masih tetap adalah makhluk yang sangat indah di sisi Allah. Fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, maka dengan kesadaran ini, hari ini kita bertemu, ya, kita punya orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Ada yang punya istri, ada yang punya suami, ada yang punya anak, ada yang punya keluarga, ada orang-orang di sekitarnya. Adakah yang sempurna? Tidak ada. Ya, semua kita tidak ada yang sempurna. Punya kekurangan. Tetapi prinsipnya konon segemuk-gemuk ikan ada durinya.
Sekurus-kurus ikan ada dagingnya. Semua pasti punya kebaikan dan yang paling baik pun pasti punya kekurangan. Itu prinsip kita harus menerima pertama-tama orang-orang yang di sekitar kita juga tidak sempurna. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kelemahan. Iya, ngaji sewengi dadi konten ping 7 dina 7 wengi. Kang Karmin dadi ngaklak kabeh. Engko mesti bagian mau anak burung walet, anak kambing. Maka ceritakan Kang gitu ya. Jadi ini yang menjadi hal yang penting. Pertama kita menerima ya keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita pasti ada kekurangan. Tetapi di balik kekurangan itu pertama-tama sebagai seorang mukmin kita harus bersyukur. Suami yang panjenengan merasa judek, merasa gemes, merasa jengkel itu adalah suami yang mungkin orang lain yang belum punya suami sangat berharap bisa punya yang seperti itu. Istri yang panjenengan merasa, ya Allah, adalah istri yang mungkin orang yang belum punya istri sangat berharap memiliki yang seperti itu. Anak apalagi yang kemudian bocah kok nakal temen kayak gue. Anaknya siapa tuh lihat gitu kan. Nah, itu mungkin adalah yang orang sampai nangis-nangis minta kepada Allah supaya mendapat keturunan. Maka pertama-tama siapapun yang ada di sekitar kita, mari kita syukuri. Karena Gusti Allah janji, la in syakartum lazidannakum. Kalau disyukuri maka pasti akan ditambah oleh Gusti Allah. Ibu-ibu suaminya kok baik hari ini pulang kerja kecapean, terus ibu-ibu kemudian ketika suami pulang cium tangannya, jazakallahu khairan, matur nuwun Pak, sampun membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, bekerja untuk keluarga. Mudah-mudahan dapat pahalanya Gusti Allah. Terima kasih ya Pak. Wah, itu suaminya berbunga-bunga. Disyukuri besoknya makin semangat kerjanya. Makin bojone kayak gue. Oh iya. Matur nuwun Pak. Istimewa bojone Kang Tarung ini ya, luar biasa. Itu disyukuri maka pasti akan ditambah nikmat yang dianugerahkan. Bapak-bapak juga begitu. Istrinya yang di rumah ditinggal, ngurus rumah semuanya beres. Coba ditinggal bojone sedina. Bubar kabeh. Ora karu-karuan, anake ora. Panci paling tuh antara. Oh bojone wedok nge pesen karo bojone lanang. Pak, mengko anake didusi ya. Bojone krungle didusi, dilebokno kerdus. Ya Allah, enggak karu-karuan kalau ditinggal istri, maka disyukuri Bu. Jazakillah khairan, telah menjadi ratu rumah tanggaku, menjadi perdana menteri dalam istanaku. Terima kasih semua beres karena engkau. Nah, bapak-bapak, kalau istri disyukuri, maka akan Wani ora. Wani apa ora? Kalau istri disyukuri maka akan ditambah nikmatnya. Wow, karena disyukuri. Masya Allah ya, makanya ketika disyukuri akan tampak semakin indah di mata kita. Ini memang yang namanya mensyukuri itu seni untuk menjadikan semuanya jadi lebih indah. Kalau kita syukuri, ya Allah, nek dipikir-pikir, ya kok ya dia itu mau sama saya gitu. Alhamdulillah, oh ya Allah gitu ya.
Ini akan menjadi bekal yang sangat penting di dalam keluarga kita. Setiap hal yang baik dari pasangan kita disyukuri. Contoh anak. Anaknya bermadang. Habis makan. Umurnya 3-4 tahun. Piringnya mau dibawa ke tempat cuci piring wastafel itu. Terus di tengah jalan, piringnya lepas dari tangan, jatuh ke lantai, pecah. Nah ini ujian untuk kita, apakah kita termasuk orang bersyukur atau tidak. Bapak Ibu biasanya kalau ke anak, habis makan bawa piring, dibawa ke tempat cuci piring, ternyata jatuh di jalan pecah. Komentarnya apa? Ya Allah, malah pecah kan. Makanya hati-hati. Udah. Sini. Bunda aja yang beresin. Biasanya kalimatnya begitu. Ini tanda kita kurang syukur. Karena seharusnya mikirnya begini. Ini anak umur segini sudah punya kesadaran, habis makan, tanggung jawab, piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Berarti ini anak yang baik. Ini anak yang soleh. Anak yang tanggung jawab. Qadarullah terjadi kecelakaan. Nah, kan dia nggak sengaja banting, kecuali dia sengaja banting. Ini kan merucut. Ya, lepas dari genggaman. Maka yang kita komentari harusnya begini, Masya Allah, anak bunda pinter, habis makan mau dicuci piringnya ke tempat cuci piring. Itu namanya anak yang bertanggung jawab. Keren, nak. Qadarullah jatuh ya, pecah ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang mas yang bersihin, bunda yang bantu. Kenapa? Aktor utamanya harus dia. Pelaku utamanya harus dia. Meskipun nanti dia itu bundanya lebih banyak yang ngerjakin bersih-bersih, tapi kita sebut mas yang bersih, bunda yang bantu. Dengan begini anak terbiasa bertanggung jawab, disyukuri, menjadikan dia sebagai anak yang insya Allah tumbuh makin baik. Tapi kayak tadi, biar bunda aja gini. Tekan gede kelimat itu terngiang-ngiang. Suruh mencuci piring, katanya biar bunda aja. Kan aku oleh gitu ya. Tetapi kalau seperti itu, dia makin tanggung jawab, makin berlatih, makin menjadi anak yang rajin. Itu contoh. Kenapa kita harus pandai mensyukuri keluarga kita. Ada istri-istri mengeluh, suami saya gini. Yang jenengan cuma fokus pada kurangnya. Padahal ada kelebihan. Ya, betul. Suami kayak begitu, gede, wireng. Alhamdulillah, Bu. Enggak gitu kan. Alhamdulillah, sing ngelirik ora akeh. Disyukuri, aman. Gitu ya. Tidak usah merapal demit orang dulit setan orang dulian. Nanti dimarahi Ustaz Faizal kalau berapa begitu. Jadi insya Allah aman. Ada sisi positifnya. Gitu ya. Ini kok begini. Selalu dalam kekurangan pasti Allah menitipkan kelebihan. Saya punya guru namanya Allahyarham Haji Muhammad Zar'an. Beliau cerita. Saya tuh benci sekali sama kebiasaan istri saya. Kebiasaan istri saya adalah kalau ke pasar, nawarnya itu 50 gelo bae dikunyang. 100 rupiah saja ditawar. Nanti izin. Sebagai suami ya izin tuli. Kaya aku ora sanggup bayari baik. Muka taruh di mana? Saya nggak suka kebiasaan istri saya yang nawar-nawar itu nggak suka. Tapi Gusti Allah tahu saya itu ngajar di madrasah kan beliau itu. Gajinya ya memang pas-pasan. Jadi nek bojone ora pikrek kayak kuwi nggone ngenyang. Ya boros. Jadi ternyata dalam apa yang tidak saya sukai, ada Allah meletakkan kebaikan yang banyak di situ. Malah jadi salah satu tips hemat. Ya, betul. Pinter ngenyang. Jadi pada hal yang tidak kita sukai, pasti Allah menitipkan kebaikan. Iya, itu. Dukung. Iya. Iya. Bojone sponsor pengenyangan ya. Jadi pasti kita akan menemukan kalau kita melatih mata kita, hati kita untuk bersyukur kepada pasangan kita, anak-anak kita akan menemukan sisi positif, sisi baiknya. Anak saya itu
Ya Masya Allah, dia merasa ketika ditanya gitu ya, temanku hafalannya udah gini, bah, dia itu hebat loh, bah, gini. Bisa mengapresiasi. Terus, kalau kamu gimana, nak? Aku biasa aja. Yang penting aku berusaha ya, bah ya. Nah, justru itu kelebihan kamu, tak bilang. Ketika orang lain kemudian berlomba-lomba bisa berprestasi, tapi kamu bisa mengakui prestasi mereka, menghargai mereka, kamu tetap rendah hati. Jadi di dalam, saya tidak memaksa anak saya, juara 1, harus juara 1. Bapakmu ini dulu nem tertinggi ke-7 seprovinsi Jawa Tengah. Misalnya begitu. Kalau itu fakta. Iya. Paling dhuwur ya. Jadi kita merasa bersyukur sekali dengan keluarga kita, keadaannya apapun itu pasti ada sisi positif. Pasti ada kebaikan yang Allah titipkan di situ. Kecerdasan itu banyak tidak hanya. Betul. Orang matematika loh, ya. Matematika. Makin tekun, makin tidak karuan. Jangan ya Pak, tetap rajin belajar matematika. Jadi memang makin rumit ya, matematika itu makin tekun, makin rumit. Nah, artinya kita pandai mensyukuri, kita melihat sisi baiknya, insya Allah kita akan menemukan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Bojo saya sudah semakin tua. Nah iya. Umur kok. Tapi yakin pakai qaf bahwa nanti kalau masuk surga, bojone bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, yang sekarang sudah keriput ini, gitu ya. Itu nanti kalau di surga, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Luar biasa. 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Nih contoh bersyukur. Mantap. Iya. Makanya jangan dibandingkan, apalagi stalking di Instagram. Yang namanya cantik setiap hari keluar edisi baru. Nah, maka harus kemudian, ini istri saya 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sekarang sedang menyamar. Lah menyamar, penyamarannya sempurna kayak gue. Dasternya tambalan. Nodanya lengkap, ada kecap, ada saus gitu ya. Ada kunyit ya, ada apa lagi? Solar. Macam-macam oli gitu ya. Ini ilmunya dari Mas Pri GS. Allahu yarham Mas Pri GS Semarang. Dia cerita, lah ya tadi Salim, kalau nikah sudah 30 tahun lebih, apa yang tersisa? Bojoku kuwi wis nikah ro aku 30 tahun, wis tambah tua, hobine masak sambal terasi. Lah bisa dibayangke to ambune kaya gitu. Jadi makanya istrinya kalau masak di dapur kena asap, ngulek sambal, panas, keringetnya drodosan, bercampur dengan bau terasi, bau jelantah, bau macam-macam. Dasternya sudah penuh dengan noda yang tidak lagi bisa diketahui itu apa asalnya. Beliau menceritakan di saat seperti itulah saya akan memeluknya dari belakang seerat-eratnya dan menciumnya sehot mungkin. Maka pasti istri saya akan menyikut saya sambil bilang, "Opo sih?" gitu. Pada saat seperti itulah kata Mas Pri, saya akan katakan padanya, "Bu, menciummu dan memelukmu di saat kamu rapi dan wangi biasa. Tapi menciummu dan memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar." Itu ceritanya beliau. Jadi makin tua, makin disayang. Semuanya memang berubah. Kalau nikahnya baru 5 tahun, 10 tahun, tidur bareng masih wangi parfum masih terasa. Kalau sudah umur 50 tahun ke atas, tidur bareng, Remason, minyak kampak, minyak kayu putih. Usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, pasti kemudian tidurnya masih berhadapan. Usia 50 tahun ke atas, tidur sudah saling memunggungi.
Kalau orang mau gimana di dalam dapur di dalam dapur. Tetapi jiwanya makin berpeluk-peluk. Nek kumpul, ono wae sing diributke. Neng pisah 5 menit. Bapakmu mau nanti toh ya. Nyari-nyari, nanya-nanyain lah iya toh bapakmu kok durung mulai toh ya. Wis nyari-nyari gitu. Itu memang Masya Allah ya. Yang namanya disyukuri makin lama makin indah. Itu yang akan menjadi kunci kekuatan kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga. Makanya orang Jawa punya kalimat kalau di Jogja itu. Walah, nek yang namanya anak bojo itu elek-elek dicakot alot. Elek-elek dicakot. Elek-elek artinya jelek-jelek pun ya itu memang anugerah yang kalau kita kehilangan baru akan terasa betapa luar biasanya mereka itu menghiasi hidup kita. Hal yang tidak bisa dibeli itu waktu. Betul. Waktu itu nggak bisa dibeli. Saking mahalnya waktu, umur nggak bisa dibeli. Maka jenengan bayangke orang yang rela menginfakkan waktunya untuk mengisi dan membersamai hidup kita. Itu super dermawan luar biasa. Itulah anak kita, istri kita. Tepuk tangan untuk anak dan istri kita semua. Kang Tarmin istrinya berapa? 1. Oh, istri saya, alhamdulillah. Istri saya 4. Anaknya. Oh, anak. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, ini penting untuk kita pahami. Kuncinya mensyukuri. Kita tidak membencinya karena kekurangannya. Karena pasti di balik kekurangannya, Allah menyediakan kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada pada dirinya. Saya kira itu dulu saat sebelum nanti kita tidak menunggu sempurna. No, jangan. Kalau ada yang sempurna pun, ini mas-mas yang jomblo, mbak-mbak yang jomblo, jangan cari jodoh yang sempurna. 1, tidak ada. 2, kalaupun ada, karena dia sudah sempurna, dia nggak mungkin mau sama sampean. Clear ya? Jadi jodoh itu tidak ada yang sempurna. Yang penting jodoh yang tepat. Yang datang pada waktunya. Maka Ustaz, mudah-mudahan sebagai pembuka nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya sudah capek ketawa.